ini gua mau bahas salah satu sepeda gua, bukan soal spesifikasinya ya, tapi soal aksesoris yang melekat di sepeda gua ini. Jadi gua ada dua sepeda, yang satu Polygon Prima 4 2022, yang ini adalah Polygon Monarch 4 2018. Gue nggak bahas soal spesifikasi dari sepeda ini karena mungkin ini sepeda lama, dan juga udah banyak banget sih yang ngebahas soal sepeda ini cukup banyak lah yang ngebahas soal sepeda ini di YouTube. Jadi yang gue mau bahas itu adalah soal aksesoris yang nempel di sepeda ini nih. Ini adalah salah satu sepeda MTB yang gue modif untuk jadi sepeda touring ya. Biasa gue pakai untuk jarak jauh di jalan raya gitu. Ini gue beli dari tahun 2018. Track recordnya juga udah lumayan. Perjalanannya pernah 100 belasan kilometer gitu, sama puluhan kilometer juga udah pernah. Sepeda capek lah ya. Oke, lanjut aja kita ke mungkin pertama dari bagian depan. Jadi di bagian depan ini ada sejumlah aksesoris yang gue pasang ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, pertama ada lampu dulu ya. Di depan ini ada lampu merek Rock Bros. Gue beli online. Jadi lampu ini itu harganya itu gue beli di Bukalapak waktu itu ya, karena harganya sekarang ternyata udah mulai turun kawan-kawan. Waktu itu gue beli 146.155 rupiah di salah satu toko online, pelapak online lah, di salah satu pelapak online di Bukalapak itu. Dan spesifikasinya sih singkat aja ya, ini lampu udah 400 lumen gitu. Udah cukup bagus untuk kalau kalian goes itu sampai malam, karena biasanya ketika kita touring gitu kan, wah pasti panjang banget kan perjalanannya, dan itu memakan waktu yang sebentar. Bisa jadi kalian goes dari pagi sambung sampai malam gitu ya. Dan lampu ini sangat berguna saat goes malam hari. Dia itu ada 4 mode. Mode pertama itu adalah lampunya ini akan nyala terus, jadi dengan cahaya yang sangat terang. Nah kalau kalian pencet lagi kayak gini ya, nah ini mode pertama, dia akan nyala terus dengan cahaya yang sangat terang. Mode kedua dia lebih redup. Nah ketika dia lebih redup gitu, ini sangat bagus sih untuk menghemat baterainya ya. Ini untuk matikannya lagi. Nah mode ketiganya itu ditekan agak lama. Nah ini akan kedap-kedip. Ini cukup menghemat baterai, lebih terang. Dia juga nggak boros ya, karena dia memang nyalanya kedap-kedip. Nah ini dia kedap-kedipnya itu ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang lama gitu. Ini yang kedap-kedipnya lebih cepat gitu ya. Ini mungkin agak boros baterai karena dia cukup cepat kedap-kedipnya gitu. Oke, ini soal lampu. Yang berikut ini adalah ini holder U ini, gue lupa ya merek apa ya, tapi gue beli online juga. Holder U ini harganya itu murah guys, nggak nyampe 20.000 lah, ini 25 apa 20.000. Gue cuman beli ininya, holder U nya, karena mountingnya ini yang masangin dia di sepeda ini, di stang ini, itu gue dapet dari kamera action Brica yang gue beli itu guys. Jadi ini gue modif gitu, gue pasang di sini. Fungsinya adalah untuk naruh handphone. Ketika gue
goes jarak jauh. Jadi memang gue membutuhkan ini untuk ya mungkin untuk yang paling utama sih untuk apa ya, Google Maps ya, karena kalau goes jarak jauh tentu butuh peta gitu kan untuk nunjukin jalan rute-rute yang bakal kita lewati. Gue pernah soalnya gue ke arah Tajur masuk ke Bendung Katulampa, gue masuk tuh ke belakang yang jalur kecil yang mau tembusan ke Sentul dari Tajur itu, tapi gue lewatnya kayak ke pinggiran tol gitu sih. Jadi gue memang agak butuh, memang waktu itu gue butuh banget untuk melihat peta terus gitu ya, biar nggak nyasar. Nah ini juga bisa ya sekalian kalau kalian mau dengerin lagu di Spotify gitu kan, kalian bisa ganti-ganti gitu lagunya. Tapi saran gue sih sebenarnya sih enak ini kalau dipasang di sebelah kiri guys ya. Kalau sebelah kanan sih kurang pas aja, tapi ya udah, ini gue udah terlanjur pasang di kanan. Nanti kalian kalau pengen cobain kayak gini bisa pasang di sebelah kiri. Ini bel sepedanya bisa pindah ke kanan. Nah ini back berikutnya itu adalah bel sepeda. Oke, untuk bel sepeda ini gue juga beli online. Ini merek Om Retro bel sepeda ya. Harganya itu sekitar harganya 65.000. Lumayan nyaring guys sebenarnya. Ini penting juga sih kalau kalian jarak jauh, kalian akan nemuin mungkin orang-orang yang jalan di pinggir jalannya tuh nggak di trotoar, agak ke tengah, atau ya kendaraan-kendaraan yang lagi menepi. Gue udah pakai cukup lama ya bel sepeda ini. Lanjut, berikutnya ini adalah tas ya. Ini tas merek Roswell, gue beli online juga. Ini sangat bermanfaat banget guys. Jadi tas Roswell ini gue beli di Bukalapak itu harganya 66.000. Dia udah waterproof ya kalau menurut ininya ya, di pelapaknya gitu. Ini dia punya dua bagasi gitu, dua tempat penyimpanan. Ini cocok banget buat kalian naruh handphone, naruh dompet, dan jadi ngambilnya juga sangat gampang. Jadi kalau kalian punya selain punya dua handphone, selain satu dipakai untuk map, satunya juga kalian bisa taruh di tas ini atau dompet atau uang gitu ya. Nah ini adalah ini tempat naruh handphone juga. Jadi kalian sebenarnya bisa juga naruh handphone kalian di sini. Kalau misalnya selain di sini ya, selain di holder U ini, kalian bisa naruh di sini kalau misalnya hujan. Kenapa gua pakai holder U lagi ini, nggak pakai yang ini? Karena mungkin ini minusnya ya, ukurannya itu guys. Handphone gua itu kan layarnya ukurannya udah 6,5 inci ya, 6 sampai 6,7. Jadi untuk masuk di sini tuh udah sempit banget. Ya, lihat deh. Udah kecil banget sih. Jadi gue terpaksa gue ada handphone yang 5,5 inci tapi jarang banget gue pakai. Ya inilah yang bisa gue pakai. Jadi gue pakai holder U ini untuk kalau gue ngeluarin aja tuh handphone gue yang kecil itu. Ini bagasi sebelahnya, kalian juga bisa lihat, sangat membantu untuk naruh handphone, uang, atau dompet ya waktu kalian goes jauh. Oke, itu tadi untuk bagian dari handlebar sampai di sini. Terus turun ke bagian bawah itu, ini ya botol air mah umum ya, kalian bisa pilih mau yang harga berapa. Ini gue beli di Decathlon gitu, harganya gue lupa sih berapa ya, ini murah pokoknya. Nah kalau yang bawahnya tempat dudukan tempat airnya itu gue beli di online juga. Itu merek Pacific sih, kalian bisa lihat mereknya. Itu harganya 49.000. Oke, nah yang paling penting yang menurut gue keren untuk jadi sebuah sepeda touring adalah tarat yang di bagian belakang. Sebentar, ini adalah rak sepeda belakang
Jadi gue beli online juga, sudah ini alloy, yang ininya sudah alloy, cukup ringan, beratnya itu cuman beratnya itu 1,3 kilo. Jadi gue masang sendiri. Ini sebenarnya yang rekomendasiin tuh senior gue, dia udah lama banget lah gue sepeda itu. Nah, untuk masang rak sepeda gini sebenarnya kalian juga harus lihat dari kondisi rem di roda belakang. Kayak begini misalnya nih kan ada remnya ya, kalian harus cocokin nih. Takutnya ada yang jualnya tuh sama-sama lurus kayak yang di sebelah tuh. Nah, jadi kalian harus nyocokin ya, supaya nanti ininya tiangnya itu loh nggak bentur sini. Karena dia nanti masangnya di deket sini. Ini yang melengkung nih. Nah, waktu itu sih senior gue itu detail banget ngasih taunya rekomendasinya ya. Jadi untungnya pas gue beli ini cocok banget buat sepeda gue guys. Gue masang sendiri dan masangnya gampang banget. Ini cuman baut-baut aja yang kalian perlu kencengin, pasang di sini, gitu kan. Nah, ini ntar dia tuh pegangannya di kesini sama di bawah sini deket rem. Nah, gitu. Harganya adalah waktu gue beli itu tahun 2021 misalnya gue beli itu, ini harga tuh bisa berubah ya. Jadi 300.000 315.000 tapi diskon 5% jadi 299.250 rupiah. Nah, kalian bisa lihat begini penampilan dari agak jauhnya. Oke. Posisi terpasangnya seperti itu. Oke. Nah, lanjut di bagian atasnya ini nih. Ini gue suka banget sih ini tas ini. Tas belakang sepeda ini gue pakai dari Aibag. Mereknya terdiri dari satu kantong utama dan 2 kantong jaring di bagian samping. Nah, di bagian atas juga ada kantong jaring sini. Kantong jaringnya ini gue jarang pakai sih, takut jatuh ya barang-barang. Cuman ini gue mau nunjukin sampingnya itu ada kayak gini untuk ya nyelip-nyelipin barang-barang yang kalau kalian mau bawa. Itu satu lagi nya di sebelah sini. Oke. Ya kayak gini, bawa baterai buat lampu sepeda. Nah, gimana isi bagasinya? Entarnya agak susah. Jadi ini sebenarnya gue masang lampu belakang, tapi posisinya tuh gue ikat karena lampu ini nggak punya kurang bisa aja sih. Gue cuma jadi gini, dia posisinya ini kayak gitu tuh. Gue cuman rantolin di bagian belakang, jadi gue nggak bisa buka full sih. Bentar ya, gue coba. Oke, kayak gitu dia modelnya guys. Gimana? Ini keren banget sih menurut gue. Harganya itu, bentar, gue taruh dulu lampunya. Harga tas ini itu 180.000 waktu itu ya. Gue beli tahun 2021 juga. Nih kalian, gue bakal tunjukin ruang bagasi yang di dalamnya. Lihat, ini di sini bisa kalian juga ada. Ini ada kantong, bisa naruh barang-barang juga. Terus juga ada kantong ini kecil, bisa naruh barang-barang. Ya, ini di sini sama di bawahnya. Terus ini gue bawa jas hujan guys. Ini jas hujan ini penting banget kalau jas hujan plastik aja yang murah-murah. 10.000-an, goceng 10.000 buat jalan jauh kalau tiba-tiba hujan lah. Ini gue bawa ini parasutnya ya guys, buat tasnya juga supaya nggak lampunya nyala. Nggak mau mati kau, habis baterai gue. Terus ini parasutnya. Jadi ini parasut khusus tasnya didapat waktu pembelian, jadi bisa dipakai untuk nutupin tas ini supaya
waktu hujan dia juga terlindungi ya, nggak basah. Gue bawa plastik buat gadget. Ini kerennya dia punya tali guys. Tali ini bisa, jadi kalau misalnya ini kan gini nih, gua masang ini nggak ada spakbor. Kalau hujan PR banget nih, tas nyiprat nih bakal kotor sama lumpur ya. Nah dengan ada tali ini nih, kalian bisa pasang nih, jadi kayak tas punggung gitu loh. Kalian bisa pakai pasang talinya ini dapat dari tasnya juga ya, dari pembeliannya gitu. Nah, kalian bisa pakai di punggung, jadi dilepas dari raknya. Tas ini kalian menjadikan tas punggung supaya kalau misalnya lagi goes touring tiba-tiba hujan nggak nyiprat, nggak kotor. Karena gue belum pasang spakbor, kayaknya kurang menarik sih. Sebenarnya perlu sih, penting sih, tapi dari sisi apa ya, ini nggak enak lah dilihat gitu deh pokoknya gitu. Ini lampu, ada tempat untuk lampu sih, teman gue belum nemu lampu yang cocok, lampu belakang yang cocok. Gue malah nemunya yang tadi, yang gue nemunya yang gue nemu yang ini yang cocok dipasang di sini nih guys, dijepit di belakangnya sini nih. Gue jepit gitu, terus gue ikat pakai talinya ini ya, karena gini penting banget. Ini lampu, oh iya, ini lampu ini juga perlu. Kalau kalian, gue rasa hampir semua orang sepeda pasti bakal masang lampu belakang ya, karena ya menjaga-jaga kalian supaya jangan ditabrak dari belakang guys. Ini murah sih, gue beli 45.000 tapi bukan online, gue beli di toko, malah di toko motor guys, toko aksesoris motor. Jadi dapat sama ini nih senternya nih, 45.000 senter bisa untuk lampu depan sepeda juga. Bracketnya juga udah ada. Bentar, gue masukin lagi. Jadi kira-kira gitu guys. Bagasi belakangnya ini cocok banget buat touring. Kalian bisa naruh ini ya, itu cemilan ya, naruh apalagi namanya, botol air tambahan ya, selain yang di sini kalian bisa nambah nih. Biasanya kan kalau jalan jauh touring gitu ausnya buset, bisa minum berliter-liter kalian kan. Apalagi kalau sampai puluhan atau ratusan kilo guys ya, bakalan haus banget. Nah kalian bisa kalau punya botol minum 2 bisa taruh yang satu di belakang sini gitu guys. Oke, ini gue tutup dulu. Nah yang berikutnya ini adalah apa nih, saddle pad ya. Saddle pad ini gue beli agak mahal di ini guys, menurut gue sih ya. Sarung jok lah, sarung jok sepeda guys. Ini bahannya apa, gel gitu, enak banget buat jarak jauh menurut gue sih. Dibanding polos ya, pakai saddle pad asli bawaan sepeda, ini bantu banget buat kalian duduk lebih nyaman lah, karena ini empuk, bahannya gel, enak banget lah pokoknya menurut gue. Yang berikut adalah yang gue modif, gue ganti dari sepeda ini untuk jadi sepeda touring, adalah ban. Gue lupa tapi ukuran ban sepeda yang lama gue, karena jadi ini kan sepeda MTB. Ban awalnya tuh nggak begini guys, bannya itu namanya masih kembangnya itu loh, masih kembangnya itu lebih gede, dan jadi bakalan tentu nggak akan cocok untuk kalian bawa touring, kecuali kalian terbiasa ya, atau kalian memang pengen ngelatih, kalian doyan goes yang berat-berat lah dengan ban sepeda yang kembangnya lebih gede. Nah ini udah gue ganti ban gravel. Harganya gue gantinya di toko sepeda, gue nggak beli online karena gue takut salah beli, takut nggak cocok sama wheelnya ini. Jadi gue bawa sepeda gue ke toko sepeda, ke bengkel sepeda, di bengkel sepeda itu gue beli ini kalau nggak, gue lupa persis, tapi ini nggak nyampe 100.000 satu ya. Jadi gue beli 2, depan belakang gue ganti ban gravel, jadi kembangnya lebih halus, cocok untuk touring jarak jauh. Jadi kalian goesnya nggak akan berat, nggak akan terlalu capek. Harganya tadi gue lupa, harganya tuh sekitar mungkin 85.000 ya satu ya. Jadi 2 itu sekitar 160 kalau nggak salah waktu itu, 160 lah sama masangnya itu. Menurut gue sih murah sih.
karena ini juga udah awet nih, udah berapa lama, udah cukup lama gue ganti ya. Oke. Nah, itu tadi singkat tentang sepeda gue. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian minat memodifikasi sendiri sepeda kalian yang di rumah untuk jadi sepeda touring? Misalnya kalian hobi untuk apa? Goes jarak jauh ya, jalan-jalan jauh. Tapi kalian tentu kan butuh barang bawaan yang gak sedikit ya kalau goesnya jarak jauh. Nah, kalian tentunya perlu ruang-ruangan penyimpanan seperti ini dan aksesoris lainnya kayak rak, supaya bisa nambah tempat penyimpanannya. Nah, gitu aja mungkin guys, singkat dari gua. Inilah salah satu sepeda sepeda touring gua ya. Apakah kalian minat untuk memodifikasi sepeda kalian kayak gini? Kalau kalian juga ada masukan apalagi yang mungkin bisa gue tambah di sepeda ini, kalian bisa komen ya di bawah. Oke, itu aja guys videonya, singkat aja. Salam goes, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.